Media asing sebut IKN kota hantu, reaksi anggota DPR RI, masa depannya gelap. Prediksi IKN, Ibu Kota Nusantara, akan menjadi kota hantu atau proyek mangkrak semakin mendekati kenyataan. Kota baru itu seolah menjadi ajang pembuktian antara prediksi yang menyaksikan kelanjutannya dengan ambisi Jokowi untuk memiliki legasi. Ambisi Jokowi untuk mewujudkan IKN ini dimulai dengan membuat undang-undang IKN yang mengabaikan proses lazim pembentukan sebuah undang-undang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak dilakukan secara komprehensif dan minim partisipasi publik. Seharusnya sebagai negara yang menganut prinsip sebagai negara hukum alias res stat, pembentukan undang-undang harus memberi ruang kepada publik sebelum disahkan menjadi undang-undang. Tapi yang terjadi malah penguasa menentukan hukum dan pasca terbit undang-undang baru diperdebatkan akibat adanya pro kontra. Sebuah pola pemaksaan yang kerap dilakukan Jokowi yang mengesankan negara ini bukan lagi negara hukum, tetapi sudah mengarah pada negara kekuasaan. Inilah salah satu contoh yang tidak melewati dialog publik yang lengkap, oke? Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang, ujar Anies pada debat Capres Selasa 12 Desember 2023 mengkritik langkah Jokowi. Di tengah kritik dan kesangsian terhadap proyek IKN, Jokowi dan pendukungnya terus meyakinkan publik bahwa proyek ini akan tetap berjalan dan diminati banyak investor dari luar negeri. Namun dalam perjalanannya, SoftBank, sebuah grup bisnis asal Jepang yang bergerak di sektor teknologi, energi dan keuangan yang akan berinvestasi, menyatakan mundur dari IKN. Kemunduran SoftBank ini membuat investor dari luar lainnya menahan diri untuk masuk dan membiayai proyek ini. Ada kekhawatiran dari stabilisasi politik yang membuat para investor mengkalkulasi ulang seluruh portofolio investasinya, kata Bima Yudhistira, pengamat ekonomi Selios, tentang penyebab mundurnya investor IKN ini. Pak Jokowi itu kan membangunnya ya, melihat sesuatu itu secara visioner, jangka panjang ya. Begitu juga dengan IKN. IKN ini amanah pendiri bangsa ya. Soekarno sudah menggagas ya IKN itu tahun 60 ya. Dan kemudian dieksekusi oleh Pak Jokowi dan kemudian Pak Prabowo melanjutkannya. Jadi saya kira nggak ada yang salah dalam hal ini. IKN ya progresnya on the track. Juga Pak Prabowo sudah berkomitmen melanjutkan IKN dalam kepemimpinannya. Hal itu juga bisa kita lihat dengan peraturan presiden ya baru-baru ini dikeluarkan oleh Pak Prabowo terkait dengan penetapan IKN ini menjadi ibu kota politik tahun 2028. Itu sudah jelas. Ya. Bang Amarudin. Targetannya dan capaiannya ya itu sudah jelas. Oke. Kira sudah jelas. Targetnya sudah jelas, capaiannya sudah jelas, komitmennya juga sudah jelas akan melanjutkan Ibu Kota Nusantara nih. Tapi pertanyaannya kenapa ini dikritisi bahkan sama The Guardian yang merupakan koran Inggris begitu, koran luar negeri, dengan menyebut bahwa IKN ini seperti kota hantu. Kita begini ya, kita ini lagi membangun bangsa ya. Tentunya kritikan-kritikan ya, baik di internal maupun dari luar ya, kita tetap harus menghargainya. Tapi yang paling penting adalah faktor internal kita sebagai bangsa yang besar ya, sebagai bangsa yang punya gagasan-gagasan besar seperti gagasan Pak Jokowi ingin menciptakan Indonesia sentris ya. Gagasan ini adalah gagasan Indonesia sentris ya. Selama ini pembangunan itu hanya berpusat ya di Jawa gitu ya. PDB kita 58% itu di Jawa. Populasi manusianya 56% itu di Jawa. Pak Jokowi kan ingin ya membutuhkan pemerataan pembangunan dengan konsep Indonesia. Jadi dengan kritik ini ditanggapnya apa, Bang Kamarudin, pesannya? Ya. Dengan kritik yang dilakukan oleh koran Inggris, media Inggris ini, apa pesan yang ditangkap? Ya, kita melihat kritikan ini positif ya buat kita bangsa Indonesia dalam melihat progres pembangunan IKN. Tetapi apa yang dilihat oleh bangsa luar ya tentunya ya belum tentu juga itu sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan ya. Saya kira di lapangan berjalan terus progresnya. Misalnya dikatakan IKN sebagai kota hantu, itu hanya
saya kira ilusi saja ya. Oke, Saya kira ya IKN itu berjalan pembangunannya, bahkan Pak Prabowo sendiri sudah berkomitmen, bahkan sudah menetapkan capaiannya di tahun 2028 kita akan menjadi ibu kota politik. Ibu kota Nusantara yang diberitakan oleh media internasional terancam menjadi kota hantu. Dan baru-baru ini ada berita terbaru dari Detik, Otorita buka suara usai media asing sebut IKN terancam jadi kota hantu. Ada kutipan dari ini ya, dari juru bicara Otorita IKN, tidak benar yang disampaikan wartawan itu. Dan menurut saya perihal kalimat atau penyebutan ya kota hantu itu memang terlalu jauh gitu. Cuma mungkin itu gaya penyampaian dari media luar. Kita bisa artikan bahwa itu merupakan terancam kota yang sepi. Kalau dikatakan tadi ya tidak benar yang disampaikan oleh wartawan itu. Di sini juga saya kurang pendapat gitu ya. Kalau dinyatakan tidak benar karena apa yang disampaikan oleh wartawan tersebut secara yang pengamatan saya di lapangan ya ada benarnya. Wartawan tersebut kan mengatakan Presiden Prabowo sampai sekarang belum pernah ke IKN sejak dilantik. Benar atau tidak? Benar kan itu? Pantauan kita bersama juga Istana Negara kan sudah diresmikan setahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum pernah digunakan secara resmi oleh Presiden. Saya bukan dari kelompok yang ingin menjatuhkan proyek ini. Justru saya ingin IKN ini terus tumbuh, terus maju, dan bisa dirasakan oleh kita semua. Tapi untuk menuju ke sana teman-teman, kita itu harus bisa menerima kritik. Bukan hanya menebisnya dengan kalimat semua baik-baik aja. Ya saya rasa itu sih semacam apa ya, eufemisme aja. Dari sebetulnya apalah itu tidak layak untuk diteruskan sebetulnya, tapi mungkin tidak mau terburu-buru ya, itu gambaran kami dari luar. Dan faktanya memang maksudnya tidak layak diteruskan gimana nih Bang Juhmur? Ya sekarang gini ya, kita ini memang agak dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi itu peradaban bangsa kita itu diturunin gitu. Jadi segala sesuatu hanya berdasarkan kalau fisik. Soal ibu kota itu ya tuan-tuan dan puan-puan itu soal ruh bukan soal fisik. Jadi kalau bangun fisik itu semua orang juga bisa. Dan yang menarik lagi bahwa pembangunan IKN juga tidak dalam satu perencanaan yang utuh gitu loh. Tiba-tiba dipidatokan oleh presiden dan semua orang terjebak harus membangun IKN. Nggak pernah ada perencanaan, diskusi publik, FGD apa nggak pernah ada. Tapi sekarang bukan sudah ada komitmen bahwa di 2028 IKN akan menjadi ibu kota politik? Iya, saya setuju itu sudah ada, tapi perubahan-perubahan itu sangat mungkin terjadi. Besok, sekarang ada yang namanya opportunity loss gitu ya, uang sekian puluh triliun mau dialihkan ke sana, sekarang udah 75 triliun loh. Nah, sementara kita tahu ada berapa puluh juta orang yang miskin, yang kelaparan bahkan, apa itu nggak lebih penting gitu. Itu pertumbuhan ekonomi, pusat pertumbuhan apa ya harus satu titik dengan dana sebesar itu. Dengan uang sebesar itu kalau tiap beberapa kota dibesarkan dengan tambahan 2-3 triliun nanti jangan-jangan tuh menjadi pusat pertumbuhan dari beberapa puluh kota gitu. Idenya tuh jadi apa ya, tidak science and knowledge based economic policy. Jadi tidak berbasis sains dan ilmu pengetahuan pengambilan kebijakan pada waktu itu. Dan kita sekarang tidak usah terjerumus mengikuti kegagalan itu. Udah pernah ke sana belum? Belum pernah ya. Kalau saya bukan soal itu akan jadi kota hantu atau tidak, itu ya harus ya, kalau saya optimis itu akan jadi ibu kota yang bagus, dan itu adalah perintah undang-undang juga, karena kan kita juga sudah sepakat bahwa ibu kota negara itu dipindah ke Nusantara, ke IKN. Jadi kalau ada kekhawatiran, ya saya melihatnya itu sebagai bagian dari perhatian yang harus kita tangkap juga, kita harus pastikan. Tapi kalau saya melihat progres, melihat kondisi di sana, ya saya optimis IKN akan jadi kota yang bagus kok IKN gitu. Keren, udah undang-undang, udah perintahnya begitu, ya harus jalankan juga. Seperti itu. Yakin juga dengan target Pak Prabowo bilang 2028 jadi ibu kota politik itu akan tercapai, yakin? Yakin lah. Di sana kan berbagai infrastruktur dan fasilitas juga udah jadi. Terancam kota hantu versinya The Guardian ini tertujunya ke siapa? Ke Pak Jokowi atau ke Pak Prabowo?
Iya, harus ditujukan kepada Pak Prabowo yang masih punya otoritas untuk menyimpulkan dan memutuskan apakah ini akan diteruskan atau tidak. Diteruskan pun dalam skala waktu berapa lama, karena setiap pengambilan keputusan akan menimbulkan resiko. Yang jelas ada beberapa fakta yang nggak bisa dibantah. Pertama, ini sudah lari dari schedule atau timeline yang sebetulnya coba dibangun oleh Pak Jokowi di awal kemudian ingin membangun IKN. Yang kedua, dan itu bisa dilihat, yang kedua, realisasi anggaran dari tahun ke tahun itu terus mengalami penurunan. Kalau kita bicara terakhir di zaman Pak Jokowi itu sudah habis sekitar 70 triliun lebih. 2025 kita bicara mengenai anggaran 14 triliun, itu pun sempat diblokir karena ada efisiensi. 2026 itu hanya 6 triliun. Pertanyaannya kemudian kan adalah, saya nggak bisa menyalahkan Guardian bahwa ketika ada sesuatu yang sudah dibangun dan kemudian anggarannya malah terus-menerus makin kecil, apakah kemudian yang dibangun itu tidak akan menjadi sesuatu yang mangkrak dan kemudian terlihat seperti kota hantu, tanda kutip ya. Itu menurut saya hal yang lumrah. Nah, ini yang menurut saya memang harus ditegaskan oleh Pak Prabowo, karena ada faktor ketiga yang kita lihat, betul ada Perpres yang kemudian memastikan keberlanjutan pembangunan, tapi ada terminologi yang berubah loh, bahwa ini tidak disebut lagi sebagai ibu kota negara, tapi ibu kota politik. Jadi artinya apa Mas Toto dengan tadi anggarannya semakin berkurang kemudian di 2008 sebenarnya? Kalau anggaran semakin berkurang, jelas bahwa Pak Prabowo itu memang dalam skala prioritasnya. Ketika kita bicara asta cita, ketika bicara mengenai bagaimana kampanye politik Pak Prabowo ini tidak memprioritaskan IKN. Pak Prabowo ini fokus pada dua hal. Satu, pangan, kedua masalah energi, kalau mau ditambah yang ketiga adalah penambahan alutsista. Makanya kalau kita lihat keseluruhan anggaran di pemerintahan Prabowo itu hanya 3 itu saja ya. Berarti artinya di 2028 menjadi ibu kota politik ini belum tentu terlaksana. Pertanyaan saya, ibu kota politik apa, Audrey? Itu tidak ada di undang-undang. Untuk meyakinkan publik bahwa proyek itu tidak mangkrak, pemerintah kemudian mengerahkan 12 grup usaha dalam negeri bergabung dalam satu konsorsium untuk membiayai proyek itu. Namun sampai sekarang masih belum terdengar jelas tentang komitmen masing-masing dari grup itu untuk menyelesaikan proyek ini. Ke-12 grup itu adalah Agung Sedayu Group, Salim Group, Astra Group, Sinarmas Group, Kawan Lama Group, Mulia Group, Pulau Intan, Alfa Group, Barito Pacific, Adaro Group, Jarum Group, dan Wings Group. Pertanyaan tentang kelanjutan IKN ini kembali mencuat pasca kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres lalu. Meskipun Prabowo mengatakan dirinya sebagai kelanjutan dari Jokowi, namun beberapa sinyal yang muncul belakangan mensinyalir bahwa Prabowo lebih fokus dengan agenda politiknya sendiri. Apalagi IKN ini akan menyedot banyak dana dan energi yang harus dihabiskan untuk tujuan dan hasil yang belum pasti, kecuali memenuhi ambisi Jokowi. Mantan Gubernur Bank Indonesia yang juga ipar Prabowo, Profesor Sudrajat Djimwandono menilai, untuk membangun Indonesia, program makan siang gratis lebih penting daripada membangun IKN. Makan siang gratis lebih penting untuk saya, karena ini untuk generasi yang akan datang membangun Indonesia kok. Kalau punya penduduk banyak, tapi bodoh-bodoh kan sebuah masalah, kata Sudrajat. Prabowo sendiri mengatakan memerlukan waktu 25 hingga 30 tahun untuk bisa mengumpulkan modal sebesar 35 miliar US dollar atau 557,27 triliun rupiah untuk pembangunan IKN. Kebutuhan modal besar itu, kata Prabowo, untuk jangka waktu lama, sehingga yakin kas negara akan bisa membiayai proyek warisan Presiden Jokowi itu. Perhitungannya adalah kami membutuhkan 25 tahun hingga 30 tahun untuk menyelesaikan modal ini. Jadi, jika Anda mengatakan 30 miliar US dollar selama 30 tahun, itu berarti 1 miliar US dollar per tahunnya. Ekonomi Indonesia, anggaran Indonesia bisa memenuhi itu. Jadi kami sangat percaya diri, kata Prabowo pada Qatar Economic Forum Kamis 16 Mei 2024. Ucapan Prabowo ini menyiratkan bahwa proyek IKN bukan prioritas di masa pemerintahannya 5 tahun ke depan. Karena jelas kurun waktu 25 hingga 30 tahun itu sudah ada 3 atau 4 kali ganti presiden. Itu Bang Kamarudin, sebenarnya apa sih tanggapan dari Pak Jokowi sendiri? Pak Jokowi sudah tahu pastikan dengan 2028 ini berkomitmen Pak Prabowo untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik. Apa tanggapannya Pak Jokowi? Ya, ini saya bukan mengomentari tanggapan Pak Jokowi ya. Kalau Pak Jokowi ya silahkan diminta tanggapannya. Gitu. Oke, dari versi saya sebagai PSI? juru bicara PSI gitu ya. Yang pertama memang gagasan awal Pak Jokowi itu ya
terkait dengan IKN itu adalah ibu kota politik, ya. Kemudian Jakarta menjadi ekonomi sentris, ya. Ya, pusat ibu kota ekonomi pemerintahan, Bang Kamarudin. Ya. Ibu kota politik itu belum pernah muncul sebelumnya. Besar itu yang digelontorkan, ya, oleh Pak Jokowi untuk kemudian bagaimana membangun bangsa ini yang lebih berkeadilan, ya, dan berkelanjutan. Kemudian Pak Prabowo, ya, skema Pak Prabowo itu sudah jelas, ya, targetannya sudah jelas, ya. Perpres yang dikeluarkan, ya, beberapa minggu yang lalu itu menandakan komitmen beliau, ya, untuk bagaimana melanjutkan IKN menjadi pusat ibu kota politik, ya, atau kemudian menjadi sentral pemerintahan di IKN. Itu saya kira. Oke. Kalau gitu saya mau tanya deh, kalau gitu berkaitan dengan Perpres 79 ini tentang komitmen Pak Prabowo untuk melanjutkan IKN menjadi ibu kota politik dan di 2028, pertanyaan apakah ini bentuk komitmen dari seorang Pak Prabowo Subianto untuk melanjutkan proyek IKN, Bang Jumhur? Saya kira itu adalah komitmen Pak Prabowo, ya. Kita tahu, ya, Pak Prabowo sama Pak Jokowi, ya, saling Bang Jumhur, Bang Kamarudin, koordinasi terkait dengan keberlanjutan, ya, pembangunan Oke. yang telah pertanyaan ini saya tujukan ke Bang Jumhur, Bang Kamarudin, sebentar. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Itu saya kira sudah clear. Terkait persoalan alokasi APBN, ya, itu persoalan teknis, ya. Itu juga bisa dilanjut tahun berikutnya. Oke, sebentar Bang Jumhur. Bang Kamarudin, sebentar. Skemanya tidak hanya persoalan skema APBN, ya, pembangunan IKN ini. Saya kira itu. Oke, Bang Kamarudin. Bang Kamarudin sebentar, ya. Tahan dulu sebentar, Bang Jumhur. Kalau gitu apa tanggapannya sebenarnya di Perpres 79 ini, apakah ini merupakan bentuk komitmen yang serius betul dari Pak Prabowo dan kenapa juga mengubahnya ke ibu kota politik bukan ibu kota Nusantara begitu? Komitmen yang sangat serius dari Presiden Prabowo itu pada rakyat, memberdayakan rakyat jelata, itu yang komitmen yang paling pasti. Kalau untuk IKN menurut saya itu ini feeling saya itu kayak semacam eufemisme, ya, cara perlahan-lahan untuk meyakinkan kita tidak radikal untuk menghentikan stop. Bahkan mungkin ini proses daripada opportunity loss, ya. Jadi berkurang dan kemudian nanti pada waktunya barangkali ada ide-ide untuk menjadikan itu semacam ibu kota Kalimantan Timur itu pernah muncul kan di DPR atau di itu, saya rasa itu baik gitu loh. Jadi tetap itu jadi macam orang bisa melihat ke sana, bisa istirahat juga orang-orang pusat. Presiden mau rapat sekali-sekali kayak Cipanas, Tampak Siring, Bogor, saya rasa itu baik-baik aja. Tetap menjadi kegiatan ekonomi, tapi tidak lagi membutuhkan biaya paling banter, biaya perawatan lah. Nah, kalau itu saya rasa pasti masuk akal. Jadi tidak kita sebut sama sekali kota hantu, tidak. Apalagi kalau bisa dilobi ibu kota Kalimantan Timur pindah ke situ, wah itu dahsyat tuh. Jadi itu jadi tidak jadi kota hantu. Oke, tapi kemudian kenapa dirawat juga kalau misalnya memang tidak jadi apa-apa nantinya? Jadi begini, nggak apa-apa. Punya istana bagus kan, kita kalau punya istana oke-oke aja, karena itu udah jadi nggak bisa apa-apain juga. Masa mau dirubuhin kan nggak mungkin dong. Tapi jangan sampai itu kemudian sama sekali tidak bermanfaat untuk publik. Gitu loh. Setidak-tidaknya sudah dibangun di situ bisa dimanfaat menjadi ibu kota. Jangan sampai tempat wisata. Oke, jangan sampai tidak bermanfaat untuk publik. Sebenarnya ini problemnya di mana, Mas Toto melihatnya? Sebenarnya komitmen yang kemudian dipertanyakan untuk dijalankan atau tidak, atau memang investornya yang sedikit di sana untuk berinvestasi, atau ada apanya ini tidak dilanjutkan? Kalau ya, kan makanya jadi terancam ibu kota, jadi kota hantu. Iya, tadi saya belum mendapatkan jawaban tuh ketika bicara terminologi mengenai ibu kota politik, kenapa kemudian muncul pertama kali. Saya harus ralat ya, Pak Jokowi tidak pernah sekalipun menyebutkan Bang Kamarudin ini istilahnya ibu kota politik. Ibu kota politik itu baru muncul di Perpres Pak Prabowo dan itu sampai sekarang tidak pernah dijelaskan. Yang kedua, Audrey, bagaimana realisasi anggaran yang terus-menerus turun itu kan memperlihatkan skala prioritas. Apakah itu sah-sah saja? Sah-sah saja. Rakyat sudah memberikan otoritas sepenuhnya kontrak politik kepada presiden yang baru. Betul ada continuity dalam konteks Pak Prabowo melanjutkan Pak Jokowi, tapi kan kita tahu bahwa dua orang ini dua orang yang berbeda. Konteksnya menurut saya sampai sekarang berhenti pada level bahwa Pak Jokowi bisa menitipkan anaknya saja kok menjadi wapres. Tapi ketika berbicara program, dari awal kalau kita belajar mengenai karakter kepemimpinan, prioritas kampanye politik,
Pak Prabowo dan Pak Jokowi punya prioritas yang berbeda. Silahkan dilihat prioritas anggaran Pak Jokowi selama 10 tahun dengan prioritas anggaran Pak Prabowo dalam 2 tahun terakhir. Jadi artinya benar berbeda. Mas Toto, jadi artinya jangan-jangan saja. Oke, jadi artinya jangan-jangan benar nih terancam menjadi kota sepi begitu versinya The Guardian nih. Artinya begini Audrey, betul ini nggak bisa hitam putih bahwa ketika berbicara mengenai melanjutkan atau stop itu bisa dilakukan langsung begitu saja. Contoh, kalau kemudian melanjutkan nggak bisa juga Pak Prabowo dipus untuk kemudian anggarannya sekencang Pak Jokowi karena kita punya keterbatasan cash flow. Tapi andai kata pun di stop, saya sepakat juga dengan Bang Jumhur, nggak mungkin di stop begitu saja karena kemudian pertanyaannya apakah kemudian itu bisa dianggap kerugian negara, uang yang sudah keluar hampir 100 triliun. Artinya kita nanti akan tetap melihat bahwa apakah kemudian ini akan dialokasikan sesuai dengan amanah undang-undang awal atau bukan, tidak mungkin akan terjadi perubahan undang-undang. Dan seperti kita lihat bahkan beberapa partai dulu pendukung Jokowi sekarang pemerintahan Pak Prabowo seperti Nasdem misalnya sudah memberikan satu ide baru untuk menjadi ibu kota Kalimantan Timur. Kemungkinannya menurut saya masih sangat banyak sekali, tapi jelas memang IKN bukan program prioritas Pak Prabowo. Mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu pada Senin 3 Juni 2024 semakin memperjelas jika IKN akan menjadi proyek mangkrak. Sebagai teknokrat yang berpengalaman membangun banyak properti, Bambang Susantono pasti sudah bisa melihat masa depan proyek ini di tengah keuangan negara yang menipis dan sinyal lemahnya dukungan kubu Prabowo lewat statement iparnya ekonom Sudrajat Djiwandono. Apalagi ada kabar yang berhembus kencang bahwa gaji kedua orang itu tidak dibayar selama berbulan-bulan. Jangankan untuk mendapatkan investor untuk IKN, pemerintahan Jokowi saat ini sudah ngos-ngosan untuk menutupi keuangan yang habis tersedot pada proyek ambisius dan korupsi yang gila-gilaan. Dana-dana mengendap yang selama ini tersimpan di asuransi seperti Jiwasraya, Asabri, BPJS, dan lain-lain sudah habis karena korupsi. Termasuk juga dana haji yang juga sudah tersedot untuk proyek infrastruktur dan proyek mercusuar lainnya. Ketidakmampuan pemerintah menarik pajak dari perusahaan-perusahaan besar menyebabkan rakyat kecil yang harus menanggung risikonya. Berbagai program layanan dan subsidi untuk rakyat banyaknya dicabut dan dikurangi, yang berakibat pada harga-harga kebutuhan yang melambung tinggi. Kini muncul lagi Tapera, tabungan perumahan rakyat yang menyasar pekerja swasta untuk diambil uangnya. Pengumuman Menteri Sekretaris Negara Pratikno tentang mundurnya Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN di kantor Presiden Senin 3 Juni 2024 lalu menjadi anti klimaks perjalanan proyek legasi Jokowi ini. Menunjukkan Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, dan Raja Juliantoni, Wakil Menteri Agraria sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN adalah upaya terakhir yang dilakukan Jokowi untuk memastikan proyek ini terus berjalan. Keberadaan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur tengah menjadi sorotan dunia. Ya, media asing bahkan menjuluki IKN sebagai kota hantu lantaran minim aktivitas dan pembangunan yang dinilai belum menggeliat sesuai ekspektasi. Julukan kota hantu yang disematkan oleh media luar negeri itu langsung memicu reaksi dari sejumlah pihak di dalam negeri. Salah satunya datang dari anggota DPR RI yang meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memberikan laporan rutin dan transparan terkait progres pembangunan IKN. Anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Khosin, menegaskan bahwa label kota hantu tidak boleh dibiarkan tanpa tanggapan konkret. Menurutnya, OIKN perlu membuktikan kinerja dengan kerja akseleratif dan publikasi laporan perkembangan IKN secara berkala kepada publik. Kota hantu itu maknanya peyoratif, artinya masa depannya gelap. Label itu harus dijawab oleh OIKN dengan kinerja yang lebih akseleratif dan pelaporan perkembangan kepada publik, kata Khosin dalam siaran pers, Sabtu tanggal 1 November tahun 2025. Khosin menilai sebutan tersebut bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi OIKN, khususnya dalam meningkatkan strategi komunikasi publik. Ia menilai lemahnya komunikasi publik menjadi salah satu alasan mengapa label itu bisa muncul di media asing. Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN, tegasnya. Lebih lanjut, Khosin menekankan bahwa secara hukum dan kebijakan, pembangunan IKN masih berjalan sesuai rencana.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang menegaskan arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Perpres tersebut menargetkan Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028, lengkap dengan pemindahan ASN dan penyediaan infrastruktur penunjang. Pesan politik dari Perpres Nomor 79 Tahun 2025 ini menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan dan masa depan IKN. Mestinya, ini menjadi pemicu kinerja bagi OIKN, tutur Hosin. Ia menambahkan, kehadiran Perpres itu seharusnya menjadi penyemangat bagi OIKN untuk meningkatkan kinerja dan memastikan target pembangunan IKN berjalan sesuai jadwal. Artinya, target itu mesti dikawal secara optimal oleh OIKN dari berbagai aspek, termasuk komunikasi publik, ujarnya. Hosin mengingatkan, pemberitaan bernada negatif dari media asing berpotensi menciptakan citra buruk bagi IKN dan Indonesia di mata dunia, apabila tidak segera direspons dengan langkah mitigasi dan komunikasi publik yang lebih efektif. Bagaimanapun, pembangunan IKN membutuhkan dukungan investor asing. Citra positif harus dijaga dengan memperlihatkan kondisi nyata di lapangan dan memperbaiki pola komunikasi publik, tandasnya. The Guardian sebut IKN, kota hantu. Sebelumnya, media asal Inggris The Guardian menerbitkan laporan panjang mengenai kondisi ibu kota Nusantara IKN, yang digagas sejak era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Dalam artikel yang dirilis pada Rabu, tanggal 29 Oktober tahun 2025, The Guardian menyoroti ambisi besar pemerintah Indonesia membangun ibu kota baru di tengah hutan Kalimantan. Media itu menggambarkan megahnya gedung-gedung pemerintahan seperti Istana Negara berarsitektur elang bersayap, namun di sisi lain menyoroti minimnya aktivitas di kawasan tersebut. Di sepanjang deretan gedung-gedung baru yang futuristik, jalan-jalan di IKN sebagian besar kosong, kecuali beberapa tukang kebun dan wisatawan yang penasaran, tulis Guardian dalam laporannya. Respons OIKN soal julukan, Kota Hantu. Menanggapi laporan tersebut, Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN, menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN secara masif dan terarah, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 menjadi bukti konkret komitmen Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan pembangunan IKN, tulis OIKN dalam keterangan resminya, Sabtu, tanggal 1 November tahun 2025. OIKN menegaskan bahwa pembangunan terus berjalan menuju target menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028, dengan sasaran yang terukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif.